Jalan-jalan kali ini bukan ke tempat wisata mainstream, bukan ke tempat selfie viral, tapi ke tempat yang setiap harinya meneteskan rejeki secara harfiah. Ini bukan drama. Bayangin, ada pohon yang tiap hari disayat dikit, tapi nggak ngambek, malah ngeluarin duit. Ya, pohon karet yang nenek moyangnya berasal dari Brazil, penghasil getah atau latek, dan bisa disadap mulai umur 5 sampai 7 tahun dan dijadikan bahan dasar seperti ban dan sandal. Disinilah cerita dimulai. Tenang, adem, dan banyak suara burung yang seperti ngajak ngobrol kalau kita diam. Setiap pohon punya luka kecil, bukan luka hati bro, tapi luka profesional. Disayat tiap hari, tapi tetap ikhlas memberi. Lucunya, kalau kita luka, kita ngeluh. Kalau pohon karet luka, malah ngasih duit. Di kebun ini, waktu itu penting banget. Para penyadap mulai kerja dari jam 4 subuh. Saat kita masih tarik selimut, mereka udah tarik pisau penyadap. Soalnya getah itu paling deras keluar kalau disayat pagi-pagi sebelum matahari tinggi. Jadi kalau siang getahnya dikit keluar karena suhu naik. Yang keren, mereka tuh nggak pernah pakai jam mahal, tapi tahu waktu karena semua tergantung alam. Tetesan pertama, suara ayam, embun yang turun, semua jadi jam alami yang nggak pernah bohong. Sistem penyadapan ini ada tekniknya. Goresannya harus miring, jangan dalam-dalam, tapi juga jangan terlalu tipis. Kalau terlalu dalam, pohonnya bisa stres. Kalau tipis, ya getahnya cuma numpang lewat. Disinilah kita belajar seni menyayat, bukan menyayat hati ya bro. Saya sempat nyoba, hasilnya getahnya malah diem kayak lagi ngambek. Mungkin si pohon mikir, ini orang gak ikhlas nyayatnya. Tapi saya jadi sadar, kalau kerja itu bukan sekedar cuma otot, tapi juga perasaan. Meskipun kelihatan sederhana, nyadap pohon itu penuh resiko. Kalau hujan, getah bisa rusak karena kemasukan air. Kalau musim kemarau panjang, pohonnya bisa mogok produksi, belum lagi hama seperti ulat dan jamur. Dan harga getah juga fluktuatif, kadang tinggi, kadang murah. Tapi para penyadap tetap jalan karena buat mereka ini bukan sekedar pekerjaan. Ini tradisi, ini hidup. Di tengah kota, orang sibuk cari ide bisnis, investasi, dan teknologi. Di sini, orang sabar nyadap satu pohon demi satu, tapi ujungnya mereka sama-sama kasih kontribusi buat roda ekonomi. Hari ini saya belajar banyak hal dari yang kelihatan biasa. Di tempat ini saya lihat apa itu ketenunan, apa itu kerja tanpa sorotan, apa itu hasil dari luka kecil yang dirawat baik-baik. Jadi, kalau kamu pakai sandal jepit atau naik motor, coba pikirkan, ada pohon karet yang disayat tiap pagi,
Ada petani yang bangun sebelum fajar biar kamu bisa melangkah ringan kemana-mana. Dari pohon karet kita belajar satu hal. Diam bukan berarti tidak berguna. Mereka tidak bicara, tidak viral, tapi setiap tetes getahnya jadi alas kaki, ban motor, sampai sarung tangan medis. Dari petani penyadap, kita belajar arti disiplin, sabar, dan konsisten. Mereka nggak pakai alarm digital, tapi tahu kapan harus bangun dan mulai bekerja demi menghidupi keluarga dan secara tidak langsung menggerakkan ekonomi bangsa. Jadi, kalau kamu hari ini lagi merasa stuck, merasa kerja kerasmu nggak dihargai, ingat aja pohon karet di saya tiap hari tapi tetap memberi tanpa pamrih. Yuk mulai lebih menghargai hasil bumi dan mereka yang bekerja di baliknya. Jangan cuma jalan-jalan ke tempat mewah, coba juga jalan-jalan ke akar kehidupan, ke tempat yang diam-diam jadi pondasi banyak hal. Setuju nggak kalau jalan-jalan itu nggak harus ke tempat mahal, tapi jalan-jalan sederhana namun bermakna? Karena jalan-jalan itu bukan soal mewah, tapi soal makna di setiap langkah. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Tetap ikuti video-video berikutnya. Seperti biasa, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga selalu diberi kesehatan dan keselamatan, dan selalu dilancarkan dalam segala urusan dan kerjaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.